Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai, dengan hati yang penuh sukacita. Kita membawa pujian kita membawa penyembahan kita ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kamu wanita Tuhan katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita sambil lambaikan tangan katakan, nari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, mari sambil bertepuk tangan katakan, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, haleluya, Sang Raja. Dengan sukacita, amin, kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari semua katakan haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan sukacitaku kan menari. Amin. Kamu wanita Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan Yesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau teramat baik Tuhan.
Kami memberikan hati kami dengan penuh sukacita, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, kami mau bawa hidup kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Untuk dipulihkan, untuk diubahkan. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mereka wanita Tuhan kembali katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, amin Tuhan. Ku bawa hidupku, kami terima Tuhan.
terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari kita mau datang di hadapan altarnya Tuhan dengan hati yang berserah sambil mengangkat kedua belah tangan, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupmu. Haleluya. Yesus baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Amin Tuhan, kami bawa hidup kami. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan dengan iman, sesuatu terjadi. Sesuatu pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, amin. Shikira baranana mase, kira boranana mase. Kami rayakan kemenangan pemulihan yang terjadi saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikira bara-barana karayarana mase. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan, amin. Shikira baranana karayalala wase. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Ini hati kami Tuhan. Kami ingin memiliki hati sebagai hamba Tuhan, yang taat, yang setia, yang mau dengar-dengaran kepadamu Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai rencana-Mu. Rencana yang indah akan hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Amin. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yes, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh Yesusku. Amin, puji Tuhan. Dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu Yesus, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Mari katakan dengan segenap hati, Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan. Amin, ini hidup kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti. Yes Lord, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, oh yang melihat rupa. Ya Tuhan, yes Jesus. Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Ya Tuhan, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat, yes, haleluya. Oh, yang terbaik yang ada padaku, biar Kau, amin, yang menerimanya Tuhan. Oh Yesusku, haleluya. Oh Yesus.
bersamamu. Dia tahu apa yang jadi pergumulanmu. Haleluya. Dia menyambutmu dengan tangan yang terbuka. Mari anakku, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Tuhan. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari katakan dengan sungguh. Katakan pada Tuhan siang hari ini, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan Bapa sentuh hatiku. Oh Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air kasih-Mu Tuhan. Oh, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, tiada pernah berhenti kasih-Mu Tuhan Yesus. Dahulu, sekarang, selamanya selalu sama Tuhan, tak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Saya persilahkan Ibu Feni yang akan membawakan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami bisa mengikuti ibadah Tuhan. Karena kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami tenang. Bersama Engkau Tuhan, kami tidak akan kekurangan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Agus Lutan, Kau urapi, Kau berkati Tuhan Yesus agar setiap firman yang diberitakan itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan biar setiap firman yang diberitakan Tuhan membuat kami mengerti Tuhan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami Tuhan yang mengikuti Zoom pada siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Kau berkati setiap hati kami Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hanya berharap kepadamu, bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah kami Kau kuatkan Tuhan dalam setiap masalah pergumulan yang ada dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap wanita-wanita tempat ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, kami menjadi penolong bagi keluarga kami menjadi tiang doa bagi keluarga kami Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang selalu bersandar kepadamu, berharap kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan kami rindu Tuhan Kau memberkati para suami Tuhan. Mereka akan menjadi suami-suami yang takut akan Engkau ya Bapa. Mereka akan menjadi imam yang benar dan kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak kami Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau serahkan siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap pergumulan kami, setiap doa yang kami naikkan Tuhan, biar kiranya Engkau menolong setiap kami, Engkau jawab semua doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berharap hanya kepadamu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan Yesus yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, biar kiranya firman-Mu menguatkan kami dan memberikan kami harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita angkat tangan, kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Agus Lutan, saya persilakan. Mari kita berdoa, ibu-ibu sekalian. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kembali kami bisa beribadah bersama-sama. Setiap ibu-ibu yang sudah hadir dalam ibadah Zoom ini, Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan menjamah dengan dahsyat dan hebat. Engkau menyatakan kuasa, kemuliaan, kasih-Mu yang luar biasa, melimpah-limpah memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, bersabda, berfirmanlah kepada kami, biar firman-Mu menerangi hidup kami, menginspirasi langkah-langkah kami, biar firman-Mu Tuhan memerdekakan, mengubah kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, biar kebenaran firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang besar, yang membuat satu transformasi, satu perubahan yang dahsyat,
yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Berkati semua ibu-ibu, urapi semua ibu-ibu ya Bapa, untuk kami punya telinga seorang murid yang mau mendengarkan, mengerti, memahami, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran hanya untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah Zoom Woman of Love pada hari ini. Semua wanitanya luar biasa, diberkati, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih Bu Evelyn, terima kasih Pak Tim untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Puji Tuhan, pada hari ini saya ingin berbicara tentang pikiran. Mari kita baca dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 menulis demikian. Ayat ini sudah sangat terkenal, sebagian kita sudah sering baca, mungkin kita hafal ayat ini. Yang menulis demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita, pikiran kita harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata hati atau pikiran kita merupakan sumber kehidupan. Dalam terjemahan Good News Bible itu jauh lebih keren lagi terjemahannya. Menulis demikian, be careful how you think. Berhati-hatilah, waspadalah, jagalah pikiranmu. Hati-hati dengan cara kamu berpikir. Your life is shaped by your thought. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Keren banget. Hidup kita ini ternyata ibu-ibu sekalian dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ternyata pikiran itu powerful banget. Pikiran itu dahsyat, hebat, luar biasa. Di dalam pikiran ada yang namanya memori. Kita punya daya ingat yang kuat. Saudara, ibu-ibu sekalian, kita bisa mengingat kejadian-kejadian masa lalu. Kita bisa mengingat waktu kita TK, kita SD, kita SMP. Pikiran pun kita punya memori, daya ingat yang luar biasa. Lagu-lagu lama, lagu-lagu jadul kita bisa ingat. Bahkan memori-memori kita menyimpan hal-hal yang mungkin buruk, trauma-trauma dalam hidup kita. Kita masih ingat dengan jelas. Kita masih ingat orang yang menyakiti kita. Kita masih bisa ingat kejadian-kejadian yang memahitkan hidup kita. Nah, ini kehebatannya sebuah pikiran, walaupun bisa kita mengingat hal yang baik, bisa juga mengingat hal yang buruk. Nah, di pikiran ini ada yang namanya kreativitas. Orang bisa kreatif dan kreativitas ada dalam pikiran. Satu hal saya mau sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa orang kreatif bukan karena pintar. Orang kreatif karena kepepet. Seringkali kalau kita kepepet, kita jadi kreatif. Orang yang tadinya nggak bisa apa-apa, jadi bisa apa-apa untuk bisa bertahan hidup. Saya belajar dari kehidupan saya dan istri saya, karena pandemi dari 2020, kami ini kan nggak pelayanan. Gereja pada waktu itu sebagian besar tutup, dan baru sekarang mulai ibadah onsite. Nah, di tengah-tengah keadaan di mana vakum, tidak ada pelayanan, Tuhan memberikan kreativitas untuk kami bisa memulai pelayanan di YouTube channel. Makanya ibu-ibu subscribe ya, Agus Lutan Official. Nah, di situ saya belajar dengan istri saya. Kita nggak ngerti videografi, kita nggak ngerti tentang fotografi, kita nggak ngerti tentang edit, kita nggak ngerti semuanya. Kita nggak ngerti. Tapi dengan adanya keadaan yang kepepet, dengan keadaan yang mungkin menekan kita, krisis yang datang, kita berjuang untuk hidup. Kita berusaha untuk survive. Itu hebatnya manusia. Manusia itu seperti odol, ibu-ibu sekalian. Kalau dipencet, baru keluar. Seringkali Tuhan mencet hidup kita. Supaya apa? Yang terbaik dari kita itu keluar, ibu-ibu sekalian. Tuhan pencet kita dengan tekanan, dengan masalah, dengan pergumulan. Supaya yang terbaik dari hidup kita itu keluar. Orang yang tadinya nggak suka berdoa gara-gara krisis jadi pendoa yang dipakai Tuhan luar biasa. Istri saya yang nggak ngerti YouTube, nggak ngerti media sosial, nggak ngerti dengan yang namanya videografi, yang nggak ngerti fotografi, jadi ngerti sekarang. Jadi belajar. Kalau ibu melihat YouTube saya, di situ ada thumbnail. Thumbnail itu dibuat oleh istri saya.
Dan itu menurut saya bagus. Banyak orang bilang, bagus Pak, keren Pak. Nah, ibu-ibu sekalian, istri saya itu nggak ngerti apa-apa sebelumnya. No. Dia selama ini kan cuma nemeni saya dalam pelayanan, saya khotbah, dia ikut hadir, dia doakan saya, dia support, dia dukung saya. Tapi sekarang mau nggak mau harus survive dengan cara yang baru. Dan kreativitasnya muncul. Saya percaya ibu-ibu sekalian, kita ada di musim yang baru. COVID ini meriset semua hal, mengubah semua hal dengan luar biasa. Tapi percayalah, ada berkat yang baru. Tapi dengan cara yang baru. Sekali lagi, ada berkat yang baru ibu-ibu, tapi dengan cara yang baru. Maka dari itu sekarang kita harus kreatif. Cara bisnis harus kreatif. Cara pelayanan harus kreatif. Bahkan hidup kita harus kreatif. Dan semua kreativitas itu di mana? Di dalam pikiran. Yang ketiga mungkin dalam pikiran ada yang namanya imajinasi. Ibu-ibu tahu nggak, imajinasi itu powerful banget. Imajinasi itu kita bisa melihat sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum terjadi. Nah, imajinasi itu terjadi powerful banget. Makanya dalam kitab Kejadian, kalau ibu-ibu baca tentang Menara Babel, Tuhan katakan, tidak ada apapun yang manusia imajinasikan, tidak ada yang tidak akan terjadi. Tuhan bilang begitu, tidak ada yang kita imajinasikan, yang kita pikirkan, yang tidak akan terjadi. Hebat sekali. Jadi imajinasi itu powerful. Masih ingat dengan Walt Disney? Ketika dia membangun Disneyland, itu semua di-create dalam imajinasinya. Ketika proyek Disneyland selesai, Walt Disney sudah meninggal. Kepala proyeknya berkata, sayang ya, Walt Disney punya ide ini, tapi dia tidak bisa menyaksikan ketika ini nyata. Istrinya Walt Disney berkata, kamu salah. Suami saya sudah melihat proyek ini sebelumnya di dalam imajinasinya. Nah, apa yang Anda imajinasikan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang suci, yang kudus, percaya itu powerful, akan terjadi dalam hidup kita. Nah, semuanya ini dan lain-lain halnya, ini ada dalam pikiran kita. Pikiran ini begitu dahsyat, begitu hebat, begitu luar biasa. Makanya be careful how you think. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati dengan pikiran kita ini. Kenapa ibu-ibu? Karena it shape your life. Karena pikiran-pikiran kita ini yang membentuk hidup setiap kita. Pikiran kita ini ibu-ibu adalah setir dalam hidup kita. Pikiran kita kemudi dalam hidup kita. Jadi baik atau buruk hidup kita tergantung pikiran. Kaya atau miskin tergantung pikiran. Sehat atau sakit tergantung pikiran. Jahat atau benar tergantung pikiran. Semuanya dikendalikan, semuanya dikuasai oleh pikiran kita. Jadi semuanya ini luar biasa sekali. Iblis ingin berusaha menguasai pikiran kita. Kenapa? Karena kalau dia bisa menguasai pikiran kita, dia akan menguasai hidup kita. Makanya ibu-ibu tahu nggak ya, iblis itu membangun stronghold, membangun benteng-benteng, kubu-kubu dalam pikiran kita. Dia menguasai pikiran kita dengan benteng-benteng, dengan kubu-kubu. Dia mengendalikan pikiran kita. Mungkin benteng itu namanya ketakutan. Mungkin benteng itu namanya kekhawatiran, namanya stres, depresi, hidup tidak tenang. Mungkin itu dosa. Iblis membangun pikiran kotor, pikiran jahat di dalam pikiran kita. Makanya Paulus katakan, aku meruntuhkan semua benteng-benteng yang dibangun iblis dalam pikiranku. Terus yang kedua dikatakan, pikiran ini, iblis berusaha menguasai pikiran kita, menguasai siasat, falsafah, filosofi hidup kita. Nah, kalau kita sudah mempercayai satu filosofi, itu akan jadi tindakan akan kita lakukan dalam hidup kita. Dan keangkuhan itu dirobohkan, diruntuhkan, kata Rasul Paulus. Nah, ibu-ibu sekalian, pikiran itu dahsyat. Pikiran itu kemudi dalam hidup kita. Ada satu perkataan bagus sekali, bisa di next-nya. Next-nya tolong bantu saya. Terus. Ya, ini. Nah, pikiran kita itu dahsyat. Kenapa saya bilang pikiran kita itu dahsyat? Ini prinsipnya. Apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang kita percayai. Apa pikiran-pikiran kita ini lama-lama jadi kepercayaan. Kita yakini itu benar. Dan ketika kita sudah yakin, kita bertindak. Kita melakukannya. Ibu-ibu, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita putuskan, kita sudah pikirkan sebelumnya kan?
saya sudah mikirkan pakai baju ini dari kemarin. Istri saya suka tanya, kamu udah siapin baju kamu untuk ibadah Women of Love besok? Udah, sudah ada dalam pikiran saya akan memakai baju ini. Saya sudah putuskan dalam pikiran saya akan memakai baju ini. Ada nuansa merah-merahnya gitu loh ya. Ya, memberikan kesan kita mau Imlek nih. Kyong Hee Fat Choi, Xianen Kwan Le Wan Sen Ruyi, ibu sekalian. Nah, saya pakai baju ini saya sudah pikirkan, saya sudah putuskan. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup kita, semua yang kita ucapkan, itu semua dimulai dalam pikiran kita. Pusatnya dalam pikiran kita. Tidak ada yang accident, tidak ada yang tiba-tiba, semua sudah dipikirkan. Orang pun berbuat dosa, semuanya dimulai di mana? Di pikiran, ibu-ibu sekalian. Kita berbuat jahat, kita berbuat yang tidak baik, semua di pikiran. Kita berbuat baik, kita berbuat benar, semuanya juga dalam pikiran. Apapun tindakan kita, apapun perkataan kita, apapun perbuatan kita, itu buah dari pikiran kita. Makanya, tindakan perbuatan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Tradisi lama-lama jadi karakter kita, dan karakter lama-lama jadi lifestyle, jadi gaya hidup setiap kita. Semuanya mulai dari mana? Dari pikiran, ibu-ibu sekalian. Apa yang Anda pikirkan akan Anda percayai. Ini powerful banget. Kalau saya berpikir warna hitam itu jelek. Saya berpikir warna hitam itu jelek. Maka saya akan meyakini warna hitam itu jelek. Dan saya tidak akan pakai warna hitam. Karena saya pikir itu jelek. Nah, kita mau berbicara sedikit tentang yang namanya kebiasaan. Tradisi. Tradisi itu kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita. Yang mengerikan dari kebiasaan itu adalah kita percaya itu benar. Kita percaya itu baik. Betul nggak? Kebiasaan tradisi itu kita percaya itu baik, kita percaya itu benar. Nah, ini yang jadi masalah dengan yang namanya tradisi. Ntar lagi kan kita Imlek ya. Saya berpikir, kenapa ya? Orang kalau Imlek pakai baju merah. Kenapa Anda pakai baju merah? Kalau saya tanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu pakai baju merah? Engkau bilang, Pak, untuk ngusir setan. Kenapa engkau bisa berkata baju merah untuk ngusir setan? Karena engkau percayai tahayul, legenda yang berkata, kalau pakai baju merah, maka nian itu, setan itu akan kabur. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang kita pikirkan itu turun dari nenek moyang kita. Kita dibisikin, kita dikasih tahu, kita diberikan filosofi, kita diberikan ide. Nanti Imlek kamu harus pakai baju merah. Betul nggak? Untuk ngusir setan. Apa hubungannya setan dengan baju merah? Nggak ada hubungannya. Setan nggak takut dengan baju merah. Tapi setan takut dengan orang yang berbaju merah yang ada Yesus di dalam hatinya. Setan takut sama itu. Kenapa sih Imlek harus ada jeruk? Jeruk itu kan warnanya gold ya, seperti emas ya. Kita maaf, orang Chinese suka emas, suka duit. Makanya orang Chinese ucapannya selalu hoki, keberuntungan, fortune gitu. Itu kan orang Chinese. Kita mau beruntung, hoki, diberkati, kaya. Itu kan keinginan kita. Nah, jeruk itu menjadi lambang emas. Emas itu ya emas, kaya, sukses. Nah, kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Akhirnya kita percayai. Makanya setiap Imlek namanya jeruk laris manis. Padahal bukan itu. Di Imlek itu, saudara, musimnya musim jeruk. Dan warnanya kebetulan gold. Saya pernah diundang pendeta makan malam Imlek di rumahnya. Dan pendeta ini filosofi Chinese-nya kuat sekali. Jadi semua makanan yang dihidangkan ada filosofinya. Ada rebung itu bambu, artinya ada mie itu ini nggak putus panjang, ada artinya. Semua hidangan itu ada artinya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ini jadi satu keyakinan, akibatnya kita meniadakan firman Tuhan. Kita menganggap firman Tuhan nggak ada apa-apanya. Kita lebih percaya kepada tradisi daripada firman Tuhan. Sementara tradisi itu ada yang benar, ada yang baik, ada yang menentang, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau angpau, ya baik, karena itu saling memberkati satu dengan yang lain. Kalau silaturahmi, kita datang sincia, itu alkitabiah, berfellowship, mengunjungi sesama. Tapi ada kan orang katanya hari Imlek nggak boleh nyapu, saudara. Karena kalau kita nyapu, hokinya terbuang.
Apa hubungannya Imlek sama menyapu? Rumah harus bersih di hari Imlek, harus dirapikan. Nah, kalau ibu-ibu menganggap Imlek itu sebagai tahun baru kalender Cina, is okay. Tapi kalau kau menganggap lebih dari itu yang salah. Karena engkau meyakini itu, ibu-ibu sekalian. Gak tahu tahun ini tahun apa ya. Nah, kalau kau malah yakini sio-sio ini, sio macan lah, sio kelinci lah, sio ular lah. Kalau kau meyakini itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Sio kita tuh Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin, ibu-ibu sekalian. Nggak ada lagi kutuk atas sio-sio. Saya pernah berdoa untuk seorang wanita muda. Wanita muda ini waktu kita doakan, saya tiba-tiba dapat penglihatan ada kuda. Kuda meringki. Kuda meringki. Terus saya tanya sama cewek ini. Saya bilang, Ci, ini saya kok lihat kuda ya? Ada apa dengan kuda? Terus dia berkata, saya sionya kuda, Pak. Dan falsafah hidup saya itu kuda. Anda tahu ya, ibu sekalian, kuda tuh kuat loh. Kuda tuh larinya kenceng. Nah, orang gesit banget. Tapi saya bilang sama dia, kuda tuh harus kerja keras. Kuda tuh diperbudak. Dan benar, hidupnya tuh nggak sukses loh. Hidupnya diperbudak, hidupnya dijajah, hidupnya kerja keras seperti kuda. Kerja keras bagai kuda. Betul nggak ibu sekalian ya? Hidupnya kerja keras, usaha. Tapi kekuatannya luar biasa. Orangnya lincah. Tapi kerja keras, hidupnya banting tulang, kerja keras. Lakukan ini sampai nggak tidur. Saya bilang, kutuk kuda ada sama kamu. Karena kamu percaya sio kuda itu. Saya kalau lihat kalender, saya sionya kelinci, makanya imut-imut kan, lucu, manis, cute gitu ibu-ibu ya, lembut hatinya, kayak kelinci ya, gak tahu garangnya di rumah ya. Nah ibu-ibu sekalian, nah saya nggak percaya itu, saya nggak percaya. Banyak orang Kristen masih percaya sio, percaya hoki, percaya tahayul, percaya ramalan, rambantang bintang, ramalan empe ini, empe itu, encim ini, encim itu. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Amin. Ada katanya ciong-ciong lah, siong ini nggak boleh sama siong ini. Kasihan. Orang jadi gagal kawin gara-gara sio, ibu-ibu sekalian. Kasihan banget. Nah, kenapa kita bisa itu turun-temurun dari nenek moyang menguasai pikiran kita nih? Betul nggak? Siapa yang kalau Imlek nggak nyapu? Kenapa? Tanpa sadar kita nggak. Begitu anak kita mau nyapu, mbak kita mau nyapu, kita bilang jangan. Mbak kaget. Kenapa, Bu? Imlek hari ini gak boleh nyapu, nanti hokinya pergi. Hoki yang mana, Bu? Kata mbaknya. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang Anda pikirkan menjadi apa yang Anda yakini. Contohnya teroris. Kenapa teroris itu bisa nekat, Pak? Kenapa? Sudah dicuci otaknya. Sudah di brainwash, diberikan paham. Ini kamu lakukan ini begini, kamu lakukan ini, diberikan paham. Otaknya dicuci, otaknya cekoki dengan hal-hal yang gak benar. Hati-hati loh. Kalau kita dengar pengajaran sesat, kalau orang dengar pengajaran sesat, dia ngefans dengan pendeta sesat, dengan hamba Tuhan sesat, dia akan dikuasai. Dia yakin yang sesat itu benar. Ini yang jadi masalah kan. Untuk kita ubah itu sulit sekali ibu sekalian. Maka dari itu kita harus pikiran dijaga. Karena pikiran kita powerful. Kalau kita mengubah karakter orang, apa yang harus kita ubah? Bukan kebiasaannya. Yang harus diubah adalah pikirannya. Pikirannya harus dirubah. Saya ini ada gula, ada diabetes ya. Dan orang diabetes itu suka yang manis. Suka yang manis gitu ya, karena memang pendetanya juga manis gitu kan. Nah ibu-ibu sekalian, saya suka manis. Tapi saya tanamkan dalam pikiran saya, yang manis itu gula tinggi. Yang manis itu gula tinggi. Saya tanamkan dalam pikiran saya. Dan sekarang puji Tuhan, saya menghindari yang manis. Karena saya udah tanamkan di pikiran saya, diabetes, gula manis, diabetes kamu naik, gula darah kamu naik. Saya kalau makan manis, dikit aja, langsung manis ya. Istri saya bilang, nggak manis kok. Ini manis, saya bilang. Kenapa? Sudah dikuasai di dalam pikiran saya. Apa yang Anda pikirkan menjadi apa yang Anda yakini. Apa yang Anda yakini akan berbuah dalam tindakan. Dan tindakan yang berulang-ulang kita lakukan jadi kebiasaan kita kan ya. Betul nggak ibu-ibu? Jadi kebiasaan lama-lama jadi karakter. Sudah lama-lama jadi karakter, lama-lama jadi lifestyle kita. Makanya kalau kita mau mengubah kebiasaan orang yang harus diubah apa?
ininya, cara berpikirnya. Harus dirombak cara berpikirnya. Makanya Roma 12 ayat 2 itu bilang, berbaharuilah akal budimu. Kalau Anda ingin transform hidup Anda, berubah hidup Anda, cara berpikir kita harus berubah, ibu-ibu sekalian. Cara berpikir lama dicopotin, cara berpikir baru dipasang. Nah, ini yang penting. Cara berpikir lama dibuang, cara berpikir lama, tradisi-tradisi yang nggak benar, itu dibuang. Tapi kita isi dengan cara berpikir yang benar, yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, pikiran kita powerful loh. Pikiran kita dahsyat loh. Kalau kita berpikir yang baik, maka kita akan hidupnya baik. Kalau kita berpikir sehat, maka hidup kita akan sehat. Kita mau belajar ya, bahagia, sehat, hidup tenang itu di mana sih? Di pikiran. Khawatir, depresi, stres, putus asa, ketakutan itu di mana ibu? Di pikiran. Semuanya pusatnya di pikiran, kendalinya dalam pikiran kita. Iblis itu berusaha mengisi pikiran kita dengan hal yang salah. Supaya ketika kita berpikir yang salah, begitulah jadinya hidup kita. Ini penting loh ibu-ibu sekalian. Ternyata pikiran itu powerful. Makanya Amsal 23 ayat 7 menulis begini. As the man think in his heart, so he is. Sebagaimana orang berpikir, begitulah keadaannya. Begitu keadaannya. Kalau Anda berpikir Anda sehat loh. Kalau Anda berpikir Anda kaya loh. Kalau Anda berpikir Anda sukses loh. Saya udah buktikan ibu sekalian. Saya itu dulu hamba Tuhan kere, dong hepeng, meyucien, boke. Benar. Kenapa saya jadi hamba Tuhan kere? Karena cara berpikir saya. Saya tuh dulu berpikir ya, ini kan hamba Tuhan tahun 80-an ya, itu berpikir seperti ini, 90-an. Hamba Tuhan kalau miskin, kalau kere itu rohani. Dia pikul salib, dia sangkal diri, dia ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, betul nggak? Oh, pikul salib, sangkal diri, menderita, itu hamba Tuhan yang rohani. Kalau hamba Tuhan yang bersepedaan ya, terus hamba Tuhan pakai mobil bagus, hamba Tuhan baju merek mahal, itu duniawi. Hamba Tuhan yang glamor itu duniawi. Itu mindset saya. Mindset saya seperti itu. Jadi saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, saya siap untuk menderita. Haleluya. Militan banget. Akibatnya hidup saya menderita dan miskin. Dong hadong hepeng, meyucien boke ibu-ibu sekalian. Kemudian saya pelajari firman Tuhan. Nggak ada ayat loh di Alkitab yang mengatakan kita miskin, kita kere. Malah Mazmur 23 berkata Tuhan adalah gembalaku. Aku akan kere, miskin, utang sana, utang sini, kasbon di gereja, terus utang di warung, utang di mana-mana. Enggak ada ayat bilang gitu. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dalam bahasa Inggrisnya lack of nothing. Nggak akan kurang apapun juga ibu-ibu sekalian. Amin? Amin? Ada satu ayat yang merevolusi pikiran saya. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita baca deh. 2 Korintus bisa tolong ditampilkan. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini ayat benar-benar jadi berkat yang besar bagi saya. Dan saya mau bagikan. Bisa ditampilkan nggak? Buka deh di rumah di Alkitab atau di handphone. 2 Korintus 8:9 menulis begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah kata kamu itu saya ganti nama saya. Karena Agus Lutan telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur Tuhan memilih saya walaupun saya penuh kekurangan, kelemahan. Kasih karunia itu kita terima dari Tuhan walaupun kita tidak layak, kita tidak pantas dan bukan karena faktor kita. Agus Lutan telah mengenal menerima kasih karunia. Bahwa ia Yesus yang oleh karena Agus Lutan menjadi miskin sekalipun ia kaya. Ternyata di kayu salib terjadi substitusi, terjadi pertukaran. Yesus yang kaya rela jadi miskin demi siapa? Demi Agus Lutan. Sekali ibu ya, Yesus yang kaya. Ibu setuju Yesus kaya? Dia maha kaya, dia yang punya semua alam semesta ini. Dia yang punya semua harta ini ibu-ibu sekalian. Nah, ia yang kaya rela jadi miskin kenapa? Demi Agus Lutan.
Hebat nggak ya? Demi setiap kita. Supaya apa? Supaya Agus Lutan menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Waktu saya baca ayat ini, ibu-ibu sekalian, saya terbuka pikiran saya. Nah, iblis itu curang. Dia membutakan pikiran kita supaya kita tidak bisa melihat kebenaran. Dia menjauhkan kita untuk kita melihat kebenaran. Ketika saya buka firman ini, saya baca firman ini, saya pelajari firman ini, pikiran saya terbuka. Hati saya terbuka. Yang selama ini saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba semua selubung yang menutupi pikiran saya terbuka, ibu-ibu sekalian. Dan di situ saya tahu, saya sadar. Saya bukan miskin, saya tidak boleh miskin. Dikatakan Yesus yang kaya rela jadi miskin, supaya Agus Lutan yang miskin menjadi kaya. Buat apa Yesus yang kaya jadi miskin, kok saya miskin lagi? Yesus yang kaya rela jadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya. Dan luar biasa. Ketika saya mengerti kebenaran ini, hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Mental saya berubah. Saya nggak mental miskin lagi. Saya mental kaya. Kalau saya bicara kaya, ibu-ibu sekalian, bukan bicara uang ya. Orang kaya itu orang yang cukup. Apapun yang dia perlukan cukup. Pas-pasan lah. Pas mau beli mobil ada uang. Pas mau beli rumah ada uang. Pas mau ke Amerika ada uang. Pas-pasan lah ibu-ibu sekalian ya. Pokoknya kaya. Kaya itu adalah orang yang jadi berkat bagi orang lain. Bagi saya orang kaya bukan orang yang memperkaya dirinya. Kalau Anda kaya, Anda memperkaya diri Anda, itu bukan kaya mungkin. Orang kaya adalah orang yang bisa memperkaya orang lain. Itu orang kaya. Saya punya teman nih. Saya punya teman pendeta sama pendeta ketemu. Yang satu naik mobil mewah, yang satu naik mobil biasa, mobil sejuta umat. Pendeta yang mobil mewah bilang, aduh bro, gimana sih lu bro? Lu ini pendeta besar, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kok pakai mobil sejuta umat sih? Kok pakai mobil biasa? Kayak gua doi bro, mobil mewah. Terus pendeta ini bilang gini, sorry bro ya, gua sudah nyumbang 10 mobil bagi hamba-hamba Tuhan di desa. Gua udah nyumbang 10 mobil bagi hamba-hamba Tuhan yang butuh transportasi. Menurut ibu-ibu yang kaya yang mana nih? Siapa yang kaya? Betul nggak? Nah, kita ini kaya. Orang kaya, orang miskin tuh mentalnya apa? Orang miskin tuh mentalnya satunya suka gratisan. Bu Evelyn, ini gratis gak semuanya bu ya? Orang gratisan. Orang kalau mental miskin paling takut dalam ibadah itu kolektor. Begitu ada kata persembahan, mereka takut sekali. Langsung mereka kabur. Betul nggak? Mereka kabur ibu-ibu sekalian. Ini ada cerita nih. Seorang pendeta, ini cerita lucu-lucuan aja ya. Jangan dimasukin ke hati ya, buat kita ketawa aja. Ini ada satu pendeta, gerejanya itu di daerah angker. Jadi sering dapat gangguan, roh-roh jahat, setan-setan sering dapat gangguan. Nah dia merasa nggak nyaman, karena itu mengganggu jemaat juga. Akhirnya dia ketemu temannya yang ghostbuster, yang ahli pelepasan, ahli tengking setan. Dia curhat, dia bilang, bro, ini gereja gua banyak setannya bro. Tolong bro, lu tengkingnya bro ya, lu lawan setannya supaya bersih nih gereja. Kami bisa ibadah, jemaat bisa nyaman ibadah. Akhirnya pendeta yang ghostbuster ini datang ke gereja temannya. Dia datang malam-malam. Karena dia pikirkan roh jahat suka muncul malam-malam. Akhirnya dia datang di gereja, dia udah siapin Alkitab, dia udah siapin salib ibu-ibu sekalian. Jadi kalau setannya datang, dia kasih Alkitab, kasih salib. Bener. Dia lagi nungguin, datang tuh setan, tinggi besar setannya. Pendetanya nggak takut. Dia keluarkan senjata pertama, salib. Begitu setannya lihat salib, setannya ketawa. Katanya, dia ambil tuh salib, dia patah-patahin ibu-ibu sekalian. Pendeta ini kaget. Kok salib ternyata gagal ya? Ini pendeta kebanyakan nonton film vampir ibu-ibu sekalian ya. Nah kemudian setannya datang mendekat mau cekik dia. Dia keluarin senjata kedua, Alkitab. Setannya ketawa lagi. Alkitab nggak mempan bro, kata setannya. Diambil tuh Alkitab, dirobek-robek, diinjak-injak sama tuh setan. Pendetanya kejepit kan. Kejepit, dia terdesak, sampailah dia dekat mimbar. Dia bingung mau keluarin apa lagi. Terus dia raih sesuatu di belakang dia langsung sodorkan ke setan ini. Setannya begitu lihat barang yang disodorkan, langsung lari terbirit-birit di ibu sekalian. Tahu yang disodorkan apa? Kantong kolektor. Begitu lihat kantong kolektor, setannya kabur ibu sekalian.
Makanya sekarang orang yang pelit ya, dengan ibadah online ini suka. Karena kan memberinya juga online. Mereka nggak ngasih tuh ibu-ibu sekalian. Mental orang miskin tuh gratis. Dan mentalnya minta. Minta dong. Minta dong. Desi minta dong. Bulike minta dong. Minta dong. Cilani minta dong. Orang yang mentalnya miskin kan minta. Tapi orang yang mentalnya kaya suka memberi. Generous, dan saya tahulah ibu-ibu woman of love, orang-orang yang suka memberi. Nama Tuhan dipermuliakan, dan ibu sekalian, semuanya di dalam pikiran. Dan begitu mental saya berubah, cara berpikir saya berubah, hidup saya berubah. Benar-benar berubah. Dulu setiap bulan terancam ibu-ibu sekalian. Dulu setiap bulan istilahnya berdarah-darah. Tapi sekarang luar biasa. Sekalipun pandemi, krisis, sekalipun gereja banyak yang tutup beberapa tahun yang lalu, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan memberkati saya dengan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Semuanya dimulai di sini, pikiran. Anda sehat, semuanya di mana? Di pikiran. Mindset kan? Betul nggak? Hidup tenang semua di mana? Di pikiran. Kalau pikiranmu benar, pikiranmu baik, maka hidup kita sehat, hidup kita tenang, ibu-ibu sekalian. Banyak penyakit muncul karena apa sih? Stres kan? Stres di mana? Pikiran. Banyak penyakit timbul kenapa? Khawatir, takut, semua di mana? Di pikiran kan ibu-ibu sekalian? Di dalam pikiran. Makanya, firman ini dahsyat banget. Be careful how you think. Berhati-hatilah dengan pikiranmu, kata firman Tuhan. Nah, saya mau bagikan ibu-ibu, bagaimana caranya nih Pak Pendeta, kita bisa menjaga pikiran kita. Kita bisa careful dengan how we think, dengan pikiran kita. Yang pertama, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Feed your mind with the truth. Kita harus mengisi pikiran kita sama firman Tuhan. Saya nggak ngajarin positive thinking, ibu-ibu sekalian. Banyak orang kan ngajarin positive thinking, positif aja. Kita nggak ngajarin positive thinking, kita ngajarin biblical thinking. Jadi pikiran kita harus kita isi dengan firman Tuhan. Pikiran kita harus kita penuhi dengan firman Tuhan. Dan cara berpikir kita harus selaras dengan firman Tuhan. Dulu cara berpikir saya salah. Saya berpikir yang namanya pendeta, hamba Tuhan itu kere, miskin. Itu cara berpikir yang salah. Saya ubah cara berpikir saya isi dengan firman Tuhan. Dan saya selaraskan cara berpikir saya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu tuh sehat. Kamu tuh lebih daripada pemenang. Kamu itu adalah jadi kepala dan bukan ekor. Kamu terus naik dan tidak pernah turun. Itu cara berpikir firman Tuhan. Bukan cara berpikir dunia. Hidup kita seperti roda, kadang naik, kadang turun. Cara berpikir firman Tuhan. Hidup kita seperti tangga. Makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik. Makanya Amsal berkata cara hidup orang benar seperti cahaya fajar yang makin lama makin terang, makin lama makin terang. Gak ada ayat Alkitab bilang hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Gak ada. Hidup kita itu naik terus seperti tangga. Naik terus seperti tangga. Naik terus seperti tangga. Nah, cara berpikir kita harus selaras. Harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Ibu-ibu tahu nggak ya? Kita ada dalam peperangan secara rohani. Dan tahu nggak ibu-ibu sekalian? Medan pertempurannya di mana? Medan pertempurannya di dalam pikiran kita ini. Iblis itu bertempur dengan kita dalam pikiran kita. Saya katakan tadi dia ingin menguasai pikiran kita. Nah, ibu-ibu sekalian, senjata kita, peluru kita adalah firman Tuhan. Jadi peluru kita firman Tuhan. Kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Ketika rasa khawatir datang, lawan pakai firman Tuhan. Firman Allah berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka dia yang memelihara hidupmu. Aku tidak mau khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga di ladang dia sediakan. Apalagi aku anak kesayangannya, pasti dia pelihara hidupku. Nah, kita harus lawan semua pikiran kekhawatiran itu dengan firman Tuhan. Ada pikiran berkata, kamu sakit, kamu akan mati. Kita lawan. Bahwa saya sehat, saya kuat, saya umur panjang. Nah, iblis itu menyerang pikiran kita. Saya mau saksi ya. Waktu saya umur 44 tahun, saya sangat tertekan dan terintimidasi.
Yang muncul pikiran yang menyerang tuh mati, 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 mati. Dari mana ide mati itu muncul? Dari 4 itu. Angka 4 dalam bahasa Chinese-nya kan si. Si itu artinya mati. Dan iblis mengintimidasi saya loh. Kamu akan mati, kamu pasti mati. Karena kamu bukan cuma si, kamu double si cap si. Si-nya 2. Kamu pasti mati, kata iblis. Aduh, saya ketakutan sekali. Ketakutan sekali. Mati, 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 mati. Batuk dikit pikirnya mati. Flu dikit pikirnya mati. Gimana caranya? Saya lawan pakai firman Tuhan. Umur panjang di tangan kanan. Kejayaan kehormatan di tangan kiri. Saya lawan. Orang yang hidup benar, umur panjang. Saya tidak akan umur pendek dalam nama Yesus. Saya pakai firman Tuhan. Yesus adalah kebangkitan. Yesus adalah kehidupan buat saya dalam nama Yesus. Saya tidak takut mati. Mati keuntungan buat saya. Saya tidak, kalaupun saya harus mati, saya siap mati. Tapi saya percaya Tuhan mengaruniakan umur panjang buat saya. Saya lawan pakai firman Tuhan. Dan pikiran takut itu hilang, ibu-ibu sekalian. Dan puji Tuhan, saya sudah lewati banyak tuh 44 tahun. Sekarang udah something 50 something lah ya. Udah lansia akhir ini, lansia awal mungkin. Nah, ibu-ibu sekalian, semuanya di pikiran. Peluru kita apa? Firman Tuhan. Lawan pakai firman Tuhan. Ketika mungkin kegagalan datang, katakan tidak. Orang percaya apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Ini kegagalan, ini kesuksesan yang sedang tertunda. Ini proses Tuhan. Saya tidak akan kalah. Kadang-kadang kan iblis menekan kita supaya kita down kan. Supaya kita mungkin KO ya, knock out. Tapi kita harus bangkit lagi. No, saya belum gagal. Saya akan meraih kesuksesan saya. Saya tidak akan berhenti. Saya akan bangkit lagi. I start all over again. Saya akan memulai lagi. Nah, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ibu-ibu tahu nggak? Kata firman itu kan logos ya. Logos itu salah satu artinya pregnant thought. Jadi pikiran kita harus dikandung. Pikiran kita harus diisi, dipenuhi dengan firman Tuhan. Kenapa? Ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, cara berpikir kita akan selaras dengan firman Tuhan. Cara berpikir kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau cara berpikirmu sesuai dengan firman Tuhan, kau meyakini firman Tuhan. Maka tindakan kita akan seperti firman Tuhan. Orang kalau mau hidup kudus di mana? Pikiran. Makanya kalau ibu-ibu belajar 1 Petrus 1 ya. Dikatakan Tuhan bilang hidup kamu harus kudus. Baca deh 1 Petrus 1. Hebat nih ibu-ibu nih ya. Banyak yang tiba-tiba muncul di pikiran saya. Luar biasa. Saya mau sharingkan. 1 Petrus 1 kita baca ya ibu-ibu sekalian. Dikatakan dalam ayat yang ke-16. Kita katakan dalam ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul nggak? Kudus aku, kamu kudus karena aku kudus. Nah, kunci kudus itu apa? Baca ayat 13 dikatakan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah pikiranmu. Jadi kekudusan itu dimulai di dalam pikiran. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Dalam bahasa Inggrisnya, get up the loin of your mind. Dalam konteks ayat ini seperti orang pakai jubah. Zaman dulu kan orang pakai jubah ya. Nah, pakai jubah itu harus kasih ikat pinggang, tali. Kalau enggak jubahnya kan terbang-terbang. Ibu kalau pakai baju gaun kan biasanya pakai ikat pinggang ya Bu ya. Supaya apa? Enggak terbang-terbang kena angin kan? Ya kan? Nah, begitu juga pikiran. Pikiran itu kalau enggak diikat, dia kan terbang-terbang. Siapa yang kalau doa pikirannya suka melayang-layang? Betul nggak? Kalau mau tidur ya, bisa bayanginnya macam-macam tuh. Ketemu Lee Min Ho, ketemu Hyun Bin, tiba-tiba ketemu Justin Bieber. Betul nggak? Pikiran kita ini terbang. Tapi nggak tahu ya kalau ibu-ibu woman of love ya. Kayaknya rohani-rohani ya. Kalau saya jujur ya, kalau mau berdoa ya, saya harus fokuskan pikiran saya. Saya kalau doa ya, saya harus tundukkan pikiran saya. Kenapa? Pikirannya suka terbang-terbang nih. Kita mau doa dia pikirin cucian belum diangkat, pikirin mesin cuci belum dimatiin, pikiran WA teng-tong, betul nggak? Pikiran kita distract nih. Pikiran kita teralihkan. Makanya saya kalau doa harus fokuskan pikiran. Pikiran itu harus diikat, pikiran harus ditaklukkan. Jadi kekudusan itu dimulai di mana ibu-ibu sekalian? Dalam pikiran. Kalau pikiranmu kotor, maka hidupmu akan jahat. Jangan isi pikiran kita dengan hal yang jahat, yang kotor. Jangan isi pikiran kita dengan berita-berita hoax. Saya sekarang nih kalau ada orang WA ibu-ibu sekalian, saya seleksi. Banyak WA tuh yang hoax. Kemarin saya dapat WA nih, seruan dari Pak Jokowi. Imlek ini bahaya.
Tidak boleh berkunjung, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saya bilang keren banget Imlek tahun ini. Terus saya cek, itu waktu tahun lalu. Imlek tahun lalu, seruan Imlek. Orang itu dikirim lagi, kita pikirkan buat tahun ini. Betul nggak? Sampai istri bilang, udah kita nggak usah Imlek lah. Nah ibu-ibu sekalian, kita kan isi pikiran kita jangan yang hoax-hoax gini loh. Tapi Indonesia itu hebatnya. Satu-satu yang bilang hoax to hoax Indonesia loh. Ya kan? Hoax ini berita-berita. Saya itu ya sekarang ada informasi tentang ini, tentang itu. Saya nggak mau baca. Saya delete ibu-ibu sekalian. Kenapa? Ini bikin saya khawatir. Bikin saya takut. Saya punya temen nih, kena COVID. Dia itu lari ke Bali. Karena Jakarta kan waktu tahun lalu itu kan, wah, meninggal positif. Dia takut, dia lari ke Bali sekeluarga. Lari ke Bali suami istri sama 2 anak. Di Bali kena COVID. Dia sama anaknya 2 kena COVID. Istrinya nggak kena. Makanya wanita-wanita tuh kuat ya. Hebat dia, imunitasnya tinggi ya. Yang kena dia sama 2 anaknya. Luar biasa. Dan dia cerita sama saya, Pak, virusnya sih nggak mengerikan. Yang mengerikan intimidasi di pikiran ini, Pak. Dia bilang belum lagi terima WA dari teman. Kok kamu harus minum ini kok kamu harus minum ini. Gue bingung mau minum yang mana. Semua bilang ini bagus, ini bagus, ini bagus. Terus ada yang bilang kok kamu harus begini loh. Kok kamu harus begini. Sampai dibilang WA semua gue matiin. Gue gak mau baca WA lagi. Gue tambah stres, gue tambah terintimidasi. Semuanya di mana? Di pikiran. Makanya isilah pikiran kita ibu-ibu dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Jangan hafalkan Netflix, jangan hafal sinetron Suara Hati Istri, jangan hafal yang namanya Korea-Korea itu. Kalau nama opa, hafal banget ya. Betul nggak? Sampai teman saya tuh, hafal bisa bahasa Korea gara-gara drakor itu. Tapi ibu di Women of Love nggak suka drakor ya, kalau lagi tidur. Nah ibu-ibu sekalian, hati-hati loh, isi pikiran kita. Benar, kalau Anda sudah pikirannya diisinya Vincenzo, Penthouse, apalagi yang lagi ngetren apa nih, saya udah nggak tahu lagi nih. Nah, kita isi nih falsafah film-film Korea itu. Kita bisa jadi ikutin mereka loh, bener loh. Jadi film itu ya tanpa kita sadar meracuni kita loh, kalau yang salah. Film itu jadi orang sekali-kali menyampaikan falsafahnya, filosofinya melalui apa? Ya media ini, film. Betul nggak? Kalau Anda nonton film yang salah, maka hidup Anda penuh pemberontakan, hidup Anda penuh dengan kemarahan. Karena Anda menonton prinsip film yang salah. Kalau Anda nonton film hanya for fun, habis itu kemudian hilang, lupa, ya sudah. Tapi kan banyak orang nggak nonton film berkesan tuh. Sampai teman saya pun di khotbah pun ceritanya film. Ngeri nggak tuh? Nah ibu-ibu sekalian hati-hati ya. Baca Mazmur 119 ayat 147 menulis demikian. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Early in the morning. Pagi-pagi buta aku bangun, aku berteriak minta tolong. Early in the morning. Pagi-pagi buta. Aku berharap kepada firman-Mu. Kita harapin apa? Jangan harapin orang. Jangan harapin lembaga. Jangan harapin gereja. Harapnya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ibu-ibu tahu nggak? Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu powerful. Firman Tuhan punya creative power. Bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Berharap pada firman. Jangan berharap pada Bu Evelyn. Dia di Jawa Tengah liburan, dia nggak bisa tolong kita. Betul nggak Bu ya? Berharap kepada firman Tuhan. Berharap kepada janji Tuhan. Ibu-ibu tahu nggak? Ada lebih dari 6.000, 7.000 janji Tuhan dalam firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Harapkan firman Tuhan. Amin. Terus Mazmur 119 ayat 97 menulis begini. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Daud bilang, aku cinta firman-Mu. Ibu-ibu cinta apa? Hepeng Pak, duit, betul nggak? Apa yang kita cintai, apa yang kita sukai? Daud katakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, betapa ku cintai Taurat-Mu. Saya mau nanya, ibu-ibu suka nggak firman? Ibu-ibu cinta nggak firman Tuhan? Dan aku merenungkannya. Merenungkan seperti memamabiakannya sepanjang hari.
Bukan cuma baca, lupa. Tapi kalau Anda dengar khotbah ini, renungkan khotbah ini sepanjang hari. Karena manusia punya satu penyakit yaitu LUPA alias apa? Lupa. Betul gak Ibu? Satu survei mengatakan dalam 3 hari kita cuma ingat khotbah itu 5-20% aja. Lainnya lupa. Yang diingat cuma lucu-lucunya, kesaksiannya, firmannya udah lupa. Betul nggak? Kita sampai mau ditanya nih, kemarin minggu khotbahnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh ceritanya sih ini, tapi khotbahnya lupa. Maka dari itu direnungkan sepanjang hari. Firman yang kita pikirkan, firman yang kita renungkan akan menolong kita di dalam kesesakan kita. Maka dari itu ibu-ibu, isi pikiranmu dengan firman. Mengandunglah pikiranmu dengan firman. Ketika kau mengandung dengan firman, kau akan melihat firman itu akan lahir. Firman itu akan punya daya cipta yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Hidup kita penuh mukjizat, hidup kita penuh kemuliaan, hidup kita akan mengalami kuasa supranatural dari Tuhan terjadi. Amin ibu-ibu sekalian. Jangan punya mental yang salah, cara berpikir yang salah. Yang kedua, bebaskan pikiranmu dari hal-hal yang negatif. Bebaskan pikiranmu dari hal-hal yang menghancurkan. Nah ini penting sekali. Pikiran kita harus dibebaskan dari hal yang negatif. Kenapa? Manusia otomatis berpikir negatif. Kita ribut kenapa? Asumsi kan. Kita berasumsi negatif. Ini ibu-ibu punya masalah mungkin ya. Seringkali gini ya. Kalau ada dia posting di Instagram, temennya lupa like. Itu bisa jadi masalah loh. Makanya Bu Evelyn kalau jemaat posting Instagram langsung like Bu. Jangan lupa loh Bu ya. Nanti dia cek nih. Semua orang like, Bu Liker like gua, Lani like gua, Desi like gua, Bu Yung Yung like gua, Ibu Kencana like gua. Ini Bu Evelyn nggak like gue. Masalah besar loh Bu. Bisa masalah besar loh. Inilah manusia pikirannya selalu negatif. Seringkali ini kita WA orang nih, orangnya nggak balas. Udah dibaca tapi nggak balas. Kita langsung pikir nih, kenapa dia nggak balas ya? Jangan dia nggak suka ya? Bukan nggak suka, dia lagi sibuk. Nah, ibu-ibu sekalian, seringkali pikiran kita tuh negatif. Dan manusia cenderung pikirannya negatif. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Cenderung pikiran kita negatif. Orang itu nggak lihat kita melengos, kita langsung pikir, dia benci gua. Dia nggak suka gua. Dia langsung mungkin nggak happy sama gua. Dia iri sama gua. Kita langsung bermain dalam pikiran kita dan semuanya hal yang negatif. Nah ini yang merusak satu hubungan. Ketika kita terlalu banyak asumsi, banyak pikiran-pikiran negatif, itu merusak hubungan kita dengan sesama kita. Apa yang kita pikirkan belum tentu seperti itu yang sebenarnya. Kita berpikir orang itu nggak suka kita, padahal belum tentu dia nggak suka kita. Kita berpikir orang itu iri sama kita, belum tentu orang itu iri sama kita. Itu cuma di pikiran kita aja. Makanya pikiran yang negatif, pikiran yang menghancurkan itu harus kita buang dari pikiran kita. Bebaskan pikiran kita. Dari nggak bisa, nggak mungkin. Selalu orang bilang gini, nggak bisa Pak, nggak ada modal Pak, nggak mungkin Pak. Jangan pikiran kita dibatasi dengan tidak. Paulus katakan, aku cakap. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. I can do. Saya bisa melakukan apapun di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya. Bukan karena saya, tapi karena ada Kristus yang memberikan kekuatan, kecakapan, kebisaan kepada saya. Buang kata nggak mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul gak ibu-ibu sekalian? Seringkali ini, kemarin saya ketemu teman. Saya bilang, bro, lu nanti doa ya di mimbar ya. Dia bilang, enggak, belum layak. Belum pantas Pak. Kita selalu merasa nggak layak. Siapa yang layak sih? Gak ada yang layak. Karena kita nggak layak, ibu-ibu kasih karunia Allah berlaku dalam hidup kita. Saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa. Gemetar Pak. Gemetar. Nanti kalau saya doa goyang semua. Baguslah urapan kan. Penuh Roh Kudus. Selalu kita bilang nggak bisa. Bu Evelyn, jangan saya nggak bisa loh Bu Evelyn. Jangan saya ya Bu, ya. Saya nggak bisa loh. Selalu bilang nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada modal, nggak ini. Buang semua kata tidak. Di dalam Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Amin ibu-ibu. Orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Musa kan,
Waktu Tuhan pilih dia jadi pemimpin, dia bilang, siapa aku ini? Apa orang percaya sama aku? Nanti mereka menolak aku. Lu Musa lo, sok-sokan lo, siapa lo emangnya? Terus dia bilang, Tuhan bilang, ayo aku menyertai kamu. Dia bilang, aku nggak cakep, aku nggak bisa. Aku nggak pintar ngomong. Tuhan nggak cari orang yang cakap, Tuhan nggak cari orang yang hebat, Tuhan cari orang yang mau, ibu-ibu sekalian. Amin. Yang Tuhan cari bukan orang yang hebat, yang cakap, tapi orang yang mau. Kalau ibu-ibu mau dipakai Tuhan, maka engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Pikiran kita pikiran yang salah. Masih ada waktu nggak nih ya? Ada sedikit nih ya, saya nggak bagikan semua. Ada pola berpikir yang salah. Ada satu buku bagus banget, Twisted Thinking atau Twisted Mind. Buku ini bagus banget. Di situ dia katakan ada beberapa cara berpikir yang salah. Bisa ditampilkan, mungkin nggak semua ya. Cara berpikir yang overgeneralisasi, yang nomor 2 aja. Cara berpikir overgeneralisasi, kita mengeneral semuanya. Semua orang jahat, Pak. Semua orang brengsek. Semua orang cong tipu, Pak. Semua orang begini. Saya pernah melayani seorang anak cewek ya. Dia dibully oleh banyak pria di masa mudanya. Dia pernah, diperkosa waktu mudanya, pokoknya mengalami bullying, mengalami yang namanya abuse dari dia muda. Dan dia akhirnya sampai satu kesimpulan bahwa semua laki-laki itu brengsek. Semua laki-laki itu jahat. Semua laki-laki itu maunya cuma seks. Dia punya cara berpikir begitu. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang tulus. Saya bilang sama dia, kamu salah. Tidak semua laki-laki, betul nggak ibu? Nggak semua laki-laki itu jahat, nggak semua laki-laki itu brengsek, nggak semua laki-laki itu nggak bertanggung jawab. Banyak laki-laki yang baik. Contohnya saya, Pak Tim ya, Bu Evelyn ya. Laki-laki, tidak semua orang berpikir overgeneralisasi. Semuanya begini, tidak ada. Salah. Elia juga bilang, semua udah tidak ada lagi hambamu. Cuma aku yang tinggal. Tuhan bilang, sorry, masih ada nabi-nabiku. Jangan alay, jangan lebay. Terus ada juga yang namanya saringan mental nomor 3. Saringan mental itu apa sih? Saringan mental itu kita lebih memikirkan kritik daripada pujian. 100 orang memuji kita, kamu cantik, kamu keren, pas banget. 1 orang mengkritik kita, kita bisa lupa 100 pujian, kita bisa nggak tidur mikirin 1 kritik. Mestinya kan 1 banding 100 kan nggak seimbang. Tapi yang 1 ini ganjel kita dan kita pikirin sampai nggak tidur. Ini cara berpikir yang salah. Terus yang ke-5. Not good enough thinking. Boleh. Not good enough thinking. Kita selalu berpikir, saya nggak cukup baik. Saya nggak cukup layak. Saya nggak cukup pantas. Saya nggak cukup bisa. I'm not good enough. Saya nggak good enough ini. Saya nggak good enough, Bu. Nggak good enough, Pak. Terus yang selanjutnya, yang seharusnya. Ada lagi cara berpikir yang salah yang namanya, terus. Seharusnya seperti ini. Seharusnya saya menikah dengan ini. Seharusnya kita selalu menyesali keadaan dan seharusnya. Seringkali idealis kita dengan realitas bertolak belakang, ibu-ibu sekalian. Gak bisa menerima kenyataan, gak bisa menerima keadaan, selalu hidup dalam penyataan. Seharusnya. Ini twisted thinking, pikiran yang dibengkokkan, pikiran yang dialihkan. Terus lagi, labeling. Kita suka nge-label orang dan nge-label diri kita sendiri, berikan label cap. Saya ini gagal, saya ini jelek, saya ini gak berprestasi, saya ini penyakitan, saya ini laule. Ya kan, saya ini udah tua, makanya maaf kalau saya lemah, maaf kalau saya lemot, maaf kalau saya sakit-sakitan, saya ini tua. Alkitab nggak bilang orang tua tuh lemot, sakit-sakitan. Alkitab bilang, mereka semakin menjadi tua, tapi semakin kuat, semakin segar, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin diberkati. Amin. Ibu-ibu, labeling. Saya ini sudah tua, saya ini lemah, saya ini nggak berdaya, saya udah lansia. Selalu kita pakai label atas hidup kita dan itu membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Atau yang terakhir, personalisasi. Personalisasi selalu menuduh diri saya yang salah,
Saya berdosa, saya yang bodoh, saya nggak tahu melayani suami, saya nggak cakap, saya nggak bisa. Selalu menuduh diri sendiri. Ini twisted thinking. Cara berpikir yang salah dan ini harus dibuang dari hidup setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kita harus fokus pikiran kita pada hal yang benar. Yang pertama, feed your mind with truth. Isi pikiranmu dengan kebenaran. Yang kedua, free your mind from negative thinking, dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang ketiga, pikirkan hal-hal yang benar. Pikirkan Yesus. Saya kalau lagi sedih, lagi masalah, lagi dibully, saya selalu pandang Yesus. Apa sih yang Yesus gak alami? Semua yang kita alami, ibu-ibu dialami Yesus loh. Ibu-ibu dihianati, Yesus dihianati. Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus itu ditolak. Yesus itu difitnah. Bayangkan, apakah Yesus pantas mati? Ya nggak pantas, nggak ada kesalahan dia buat kok. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang lapar dikasih makan. Apa yang salah dari Yesus? Tapi dia dihukum mati loh. Dianggap penjahat. Dan siksaan yang Yesus hadapi itu tidak pernah orang sebelumnya mengalami siksaan yang sebegitu berat. Jadi kalau kita ngalami masalah, jangan cengeng dong. Jangan marah-marah dong. Yesus tuh difitnah, dia diam aja loh. Saya kemarin ada orang tiba-tiba marah-marah saya. Tiba-tiba nih, selesai pelayanan masih di gereja, dia marah-marah saya. Dia sakit hati sama saya, difitnah orang rupanya. Aduh, saya pengen, ini kan kalau secara hukumnya perlakuan yang tidak menyenangkan, kena dia. Tapi saya pikir Yesus saja lebih kejam dari saya alami. Dia diam aja kok. Dia menyerahkan kepada Bapa yang mengadili dengan adil. Kalau kita lagi sedih, Yesus tidak pernah sedih. Kalau kita mungkin ditolak, Yesus ditolak. Jadi kita nggak ada alasan cengeng, nggak ada alasan lemah, nggak ada alasan down. Yesus mengalami karena dia imam besar yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia jadi manusia untuk bisa bersimpati, berempati dengan kita loh ibu sekalian. Pikirkan tentang Yesus. Pikiran kita diisi dengan Yesus, Yesus, Yesus. Bukan uang, 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 uang. Yang kedua, pikirkan orang lain. Jangan egois. Jangan mikirin cuma diri sendiri, kepuasan, kesenangan diri, masa bodoh dengan orang lain. Pikirkan orang lain juga. Kemarin saya sempat tegur teman saya sempat COVID. Dia dirawat di rumah sakit, ternyata keadaannya makin tidak baik. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit, dia isoman di hotel. Dia minum obat dari dokter, dia isoman di hotel, dia lebih happy, dia lebih sehat, lebih segar. Tapi dia bete di hotel, dia keluar-keluar ke mall. Waktu itu kan nggak seketat Bu Yung ini ya. Ini dia keluar dari hotel, jalan-jalan ke mall. Kebetulan hotelnya dekat mall. Terus saya bilang, kalau kamu kayak gitu kan kamu egois loh. Kamu tuh penuh virus. Walaupun mungkin kamu nggak sakit, tapi kamu penuh virus. Dan dengan kamu penuh virus, kamu bisa menularkan ke orang lain. Jangan egois dong. Pikirin orang lain juga. Dan yang ketiga, pikirkan hal-hal yang kekal. Kita nih sementara di bumi ini, Ibu. Kita nih naik Heavenly Airline transit 70-80 tahun di bumi ini. Bumi ini bukan destination kita, bukan tujuan kita. Jadi jangan kita sibuk ngurusin yang di sini. Tujuan kita kembali ke sana, ke surga. Karena kita dari sana. Jadi pikirkan hal-hal yang di atas. Pikirkan hal-hal yang bernilai kekal. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, fokusnya nanti yang kekal. Kita lagi menanam investasi kita di yang kekal. Jadi apa yang dilakukan jangan sia-sia. Jangan Anda lakukan hanya supaya kita bisa makan, minum, pakai. Jangan kita lakukan semua yang untuk fana sementara ini. Tapi kita harus lakukan semua yang berarti untuk yang kekal. Makanya kita bilang ibadah itu bernilai kekal. Untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sementara ibu beribadah menyembah Tuhan, ibu sedang investasi ke hal yang kekal. Makanya kita harus pikirkan hal yang kekal. Yang fana ini kan buat kita khawatir aja nih. Yang fana penuh kekacauan. Mikirin gempa kemarin. Ini ada isu akan ada gempa lagi 8,7 skala Richter. Saya bilang gak usah pikirin. Kalau belum saatnya kita mati, mau gempa, mau gempu kayak, kita tetap hidup.
Pikirkan hal yang di atas, karena itu yang paling penting. Dan itu tujuan kita. Amin, Ibu-Ibu. Nah, be careful how you think. Because your life shaped by your thought. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Ibu-ibu yang suka bilang, gua ini jelek nih. Evelyn, gua jelek ya. Gak bagus ya. Bilang, saya cantik. Saya cantik. Cantik itu bukan paras, ibu-ibu. Cantik itu di hati. Betul nggak? Ya nggak? Kalau bisa cantik di muka juga boleh sih. Nah, cantik itu di hati. Karena kalau hati kita cantik, otomatis muka kita berseri-seri. Muka kita ceria. Ada orang cantik, ibu-ibu. Cantik. Tapi mukanya kusut. Bimoli, bibir mondong 5 senti. Ya kan? Buat apa? Ya kan? Gak happy hidupnya. Betul gak ibu-ibu sekalian? Ya, maka dari itu pikiran kita harus dijaga nih. Saya sehat, saya bahagia, amin. Saya enjoy hidup saya. Jangan bilang, Bani susah pak, susah. Hidup gue susah pak. Kalau Anda bilang susah, pikirkan susah-susah loh. Saya bahagia, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya rumah tangga saya harmonis, anak-anak saya diberkati. Semuanya dimulai di pikiran. Amin, ibu-ibu. Saya tahu ibu di sini nih pinter-pinter nih, suka mikir tuh. Makanya be careful how you think. Hati-hati pikiranmu. Because your life shaped by your thought. Hidup kita nih bu, dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Amin. Imlek, yang mau rayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek. Silakan. Tapi rayakan Imlek sebagai Hari Raya Tahun Baru Chinese. Betul nggak? Bukan ada ini, itu. Mau ngasih angpau, kasih angpau bukan supaya nih tanda merah nih, supaya berrezeki-rezeki. Ya memang kalau Anda memberi, Anda akan diberi oleh firman Tuhan katakan. Kalau Anda generous, suka memberkati, Anda akan diberkati. Itu kan prinsip firman Tuhan. Betul nggak? Kalau mau fellowship, silakan. Mau ngantar kue ke rumah saya, oke. Nah ibu-ibu sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa firman ini jadi berkat ya. Ini kan tahun paradigma ya. Paradigma yang baru. Paradigma itu di mana? Pikiran. Kalau pikiranmu benar, cara berpikirmu benar, konsep hidupmu benar, sikapmu benar, semuanya akan benar dalam hidup kita. Apa yang Anda pikirkan menjadi apa yang Anda percayai, berbuat dalam tindakan, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, lama-lama jadi lifestyle kita. Kalau kita mau berubah, yang berubah di sini dulu. Amin, ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan. Biar benih firman-Mu akan tumbuh dan berbuah lebat di hati, di pikiran yang baik. Berkati kebenaran ini biar ada revolusi yang terjadi dalam pikiran kami. Transformasi yang terjadi dalam pikiran kami. Biar kami careful dengan pikiran kami jaga, kami waspada dengan pikiran kami. Karena dari pikiran kami terpancar kehidupan. Karena hidup kami dibentuk, di-shape oleh pikiran kami. As the man think in his heart, so he is. Sebagaimana yang kami pikirkan, begitulah keadaan kami. Berkati ibu-ibu ini baik-baik, sehat-sehat semua, sukses, diberkati, bahagia, damai, tenang, sukacita senantiasa. Mereka jadi kepala dan bukan ekor, mereka terus naik dan tidak akan turun. Mereka sehat Tuhan, mereka lebih daripada pemenang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang korban, semua kami pemenang ya Bapa. Semua cantik, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati ibu sekalian. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Agus Sultan karena sudah mau dipakai Tuhan menjadi saluran firman Tuhan. Biar benih yang sudah tertabur boleh bertumbuh dan berbuah lebat semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk kamu wanita Tuhan yang mungkin baru pertama kali hari ini bergabung dalam acara ibadah Woman of Love. Mengundang kembali untuk datang di ibadah-ibadah berikutnya. Untuk pengumuman, mengundang semua yang hadir pada hari ini boleh turut bergabung esok hari, yaitu pada tanggal 26 Januari 2022, tepatnya jam 8 malam dalam ibadah ITM yang akan diadakan melalui Zoom dan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Fangidai.
Untuk hari Minggu, ibadah Minggu 30 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Yola Fangidae dan akan berlangsung live streaming di YouTube CLC jam 10 dan juga di tempat ini. Untuk yang mau datang ke tempat ini dikarenakan kursi hanya terbatas untuk 120 orang, jadi bisa langsung mendaftar melalui CLC Apps. Untuk minggu depan, tanggal 1 Februari 2022, berkaitan dengan Chinese New Year, ibadah Woman of Love akan diliburkan dan akan diadakan kembali tanggal 8 Februari. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari kamu wanita Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita bawa angkat satu pujian, kita bawa kembali hati kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan hari depan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Atas nama Woman of Love, kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Agus Lutan buat waktu pelayanan dan pesan firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya akan menjadi rema buat setiap wanita Tuhan, sehingga semua yang mengikuti Woman of Love dapat merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan yang sudah didengar. Salam buat Ibu Lingling, Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak dan selalu kehidupan Bapak diberkati Tuhan. Mari wanita Tuhan di Woman of Love dan semua yang mengikuti ibadah ini, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati dan yang terutama dikasihi Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu di ibadah besok malam, ibadah online kita di ibadah tengah minggu, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai dan selalu sehat.